tentunya hari ini sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk press conference album dan juga tour Bali album perdana Fortuna. Senang banget kayak gini. Ini ada kejadian ya pada siang hari ini ada satu rilisan album video dengan Fortuna dari Bali. Lalu kemudian ada announcement akan berlangsungnya tour. Yes. Panjang Bali di Pulau Sumatera pada bulan Juli mendatang. Dan juga sebuah perhelatan perdana dari Bali berupa konser musiknya launching album Fortuna yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni besok. So, langsung aja Bali kita ngobrol dan teman-teman media. Kita memang untuk sebuah obrolan tentang Bali dengan Fortuna-nya. Teman-teman kita santai banget dari Sama dengan dari teman-teman. Gue sengaja bikinnya kayak di ruang tamu gitu, jadi gue juga gak ada dekat. Gue udah lama nggak musik, gue udah lama nggak balik ke berarti industri musik tanah air. Mungkin teman-teman tahunya sampai di ada berapa. Saya lebih banyak ada di layar kaca, saya lebih banyak ada di layar lebar. Sampai akhirnya memberanikan diri, karena ada nekat sebenarnya dengan waktu yang singkat di waktu sahabat yang terdekat, bertekad untuk bikin sebuah album untuk bisa mengekspresikan diri dan kembali ikut meramaikan industri musik di Indonesia dengan hadirnya album Fortuna ini dari gitu. Terutama buat Bali dan Fortuna. So, hari ini kalau juga orangnya atau mau apa, langsung aja kita bahas ke sana. Microphone juga ada pertanyaan semuanya di sesi pertama kali ini kita bahas Bali. Bali itu sebenarnya simpelnya sih Bali adalah Ramadan di musik teman-teman. Bahwa kayaknya gue pengen jaga nama Iqbal Ramadan khusus untuk dunia aktoran dan juga mungkin produser film ataupun bintang iklan gitu bahasanya ya. Tapi ketika ingin kembali berniat untuk bermusik itu rasanya ada keinginan untuk benar-benar bisa jujur menjadi diri sendiri, jujur tanpa ada ekspektasi atau terlalu banyak dialog. Itu mungkin dengan orang-orang bahwa itu pengen gue yang bersenang-senang, gue pengen jujur ekspresi diri, bercerita dalam lagu. Maka saat itu berpikir bahwa hal yang paling bijak untuk dilakukan adalah muncul kembali industri musik tidak dengan nama Iqbal Ramadan, tapi dengan nama Bali, sehingga harapannya bisa sedikit banyak lebih spesifik, fokus dan juga tidak terbebani oleh ekspektasi dan juga beban orang dari nama Iqbal Ramadan itu sendiri. Mungkin teman-teman udah kenal dulu ya. Bali ini adalah sebuah proyek yang konon katanya sudah berlangsung sejak lama. Dipendam sebenarnya dipendam dan baru akhirnya ya saya mereka pasti. Karena baru sadar gue sebenarnya hanya untuk bikin sebuah proyek album musik yang diperdam saya sendiri, diinisiasi sendiri itu emang kayaknya nggak akan ada waktu yang lebih baik dari sekarang gitu. Maksudnya karena mungkin teman-teman juga tahu bahwa gue masih ada di dunia gue dan nanti film dan juga musik gitu sekarang. Jadi ada tanggung jawab full time gitu. Jadi memang timeline-nya lumayan bukan banyak sih, memang sangat padat. Jadi akhirnya harus disempetin supaya akhirnya proyek musiknya jalan, gue bisa berdiri diri sendiri, while at the same time gue masih bisa mengambil tanggung jawab gue sebagai aktor gitu ya. Dan Fortuna ini adalah kemudian langsung aja Bali. Apakah Fortuna? Mengapa Fortuna? Berapa lama persiapan? Langsung aja nih. Iya. Babat semuanya dari lu tahu kan mereka cerita bahwa lu udah menyiapkan sejak lama. Iya. Disimpan, dipendam di dalam database komputer mungkin atau database rekaman ada yang sudah apa ya terakumulasi di kepala lalu kemudian dikumpulkan pada awal tahun 2024 kemarin. Bali resmi masuk studio rekaman dan memproduksi album ini. Sebenarnya nggak fokus apa ya? Jadi sebenarnya album ini, mimpi punya album ini tuh udah lama, mungkin dari sekitar tahun 2020. Itu posisinya saya masih kuliah, masih kuliah di Australia. Lalu dari mulai tahun 2021 sampai tahun 2024 itu sebenarnya proses pembuatan demo itu sudah dimulai. Jadi dari 3 single pertama yang baru pernah keluarkan di tanggal 19 April yang juga dibuatin video klipnya sama Dija Budan, itu sebenarnya udah bang lagu yang balik punya dari tahun 2021 sebenarnya.
Cuma dari awal gue begitu punya niatan lagi, oke gue pengen main musik lagi, gue pengen menghibur secara performatif di panggung dengan cara bernyanyi dan bersenang-senang bersama penonton lagi. Gue tahu dari awal bahwa ini fenomenanya harus menjadi album. Maksudnya ini nggak mungkin hanya menjadi single lepasan satu, and then tes pasar, and then kalau laku bikin lagi yang kedua, kalau laku bikin lagi. Dari awal nggak pernah punya niatan kayak gitu. Dari awal niatannya bahwa ingin jujur berekspresi, jujur bersenang-senang lewat media musik, meramaikan dunia musik Indonesia, dan bentuknya memang harus album panjang, long form, sekitar 50 menit albumnya. Dari situ kesempatan buat gue pribadi untuk bercerita tentang apa yang gue ceritain sih, tentang menjadi muda di hari ini dengan membawa semangat era masa lalu gitu ya, era tahun 90 dikerjainnya hari ini, dan harapannya semoga musiknya bisa menemani teman-teman dan juga dengan musik Indonesia di hari ini. Sepakat. Banyak diungkit oleh teman-teman usia rekan-rekan tentang apa yang terjadi di Abu Fortuna. Bali tampil membawa nuansa musik yang jangan-jangan Bali belum lahir di era musik seperti itu ya. Lalu kemudian ada kumpulan cerita bahwa ketertarikan tentang sebuah genre, sebuah subkultur musik di era tersebut, subkultur apa ya? Ada musik, ada fashion, ada media juga. Kita tahu bahwa di era tahun 90-an muncul beragam fenomena MTV saat itu, ada kemudian majalah alternatif, majalah itu muncul begitu banyak, kita dijemput oleh visual yang macam-macam. TV mulai banyak channel TV di Indonesia, ada banyak ekspresi yang bisa diungkapkan sama orang-orang pada saat itu, dan momentum itu masih terkekang. Teringat sampai sekarang oleh generasi selanjutnya, khususnya di tahun 2000-an awal, yang kemudian sampai ke seorang Iqbal Ramadan. Iqbal Ramadan konon katanya begitu banyak mendapatkan influence dari orang-orang terdekatnya, keluarga, rekan, yaitu partner band, ada juga partner di sebuah industri yang ibadah saat ini yang memberikan apapun hal yang berkaitan dengan pop culture yang hari ini gue nikmatin itu ternyata semuanya berakar di 90-an gitu. Dari mulai musik, dari mulai fashion yang gue suka, bahkan sampai ke film, bahkan ke video yang gue kulik juga, itu banyak semuanya mengakar di tahun 90. Jadi ternyata apa yang sempat gue anggap baru dan fresh di hari ini itu ternyata adalah hasil, bukan recycle ya aku bahasanya, hasil inspirasi dan juga buah tangan dari apa yang terjadi di era sebelumnya gitu. Dan itu yang buat gue jadi kayak, oh berarti ini gue harus tahu nih akarnya dari apa yang dikonsumsi itu dari mana. Sehingga akhirnya itu yang memutuskan untuk membuat Bali di Abu Sabi ini punya konsep untuk back to the roots, kembali ke akarnya, kembali ke musik 90-an, yang mana itu adalah musik yang saya pribadi konsumsi sebagai seorang remaja, sebagai seorang idola. Itu adalah musik-musik yang saya dengar gitu. Makanya itu konsep yang diusung di album Fortuna ini gitu. Dan itu sangat berpengaruh ke dalam prosesnya, ke dalam proses rekaman, dalam proses treatment vokalnya, ke dalam proses penulisan lagu dan penggunaan instrumen, proses pembuatan video klip yang dimana kameranya memang menggunakan kamera yang dipakai untuk acara Aneka Dia Safari TVRI saat itu. Jadi memang gambarnya ada yang mulai gitu, kayak ini gambarnya kok burung, banyak banget. kameranya dulu, jadi pasti gitu. Karena sempat ada diskusi di awal mengenai Bali tentang buat kami ketika ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan era yang lalu itu biasanya terjadi dua hal, teman-teman. Yang pertama itu adalah meremake, jadi semacam kayak meromantisasi apa yang pernah terjadi di masa lalu dan mengambil elemen-elemen utamanya lalu menggabungkannya di hari ini. Lalu proses yang kedua adalah as if atau seakan-akan, yang dimana memang semuanya dilakukan seperti di tahun yaitu 95 sampai 2005 itu seperti albumnya Bali. Nah, waktu itu kami di Bali saya lebih tertarik dengan konsep yang nomor 2 yang seakan-akan. Jadi itu tadi mulai dari pertama kamera yang digunakan, treatment yang digunakan,
sampai ke make up, sampai ke baju, sampai ke sebenarnya saya mau ngomongin cara berpromosi juga, tapi hari ini udah ada sosial media, jadi saya mau harus punya Instagram baru. Tadi dia kayak mau dia so idealis gitu ngomongnya kayak namanya ternyata iya fisiknya dia tetap dilakukan. Maksudnya Bali juga di sini tetap mendukung campaign untuk punya rilisan fisik dalam bentuk CD, kaset, vinyl, zine, poster dan apapun itu bentuknya yang tangible dan bisa dipegang. Dan di saat yang bersamaan juga tetap berusaha untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi di hari ini seperti sosial media, keviralan, dunia ini, stream, dan lain-lain seperti itu. Baru ini berarti interpretasi ulang tentang apa yang Iqbal tidak alami, lalu kemudian coba direfleksikan dalam format Bali sama Abu Fortuna. Jadi benar-benar ngulitkah atau dibisikin sama seseorang atau Bali benar-benar ngulik sendiri nyari tahu fenomena yang ada, karena satu tuh ketika nggak mengalami orang akan mencari tahu data, akan mencari tahu tentang gimana sih teknik vokalnya bernyanyi di era tahun 90, gimana sih produksi album di era tahun 90, semua kayaknya dijalani oleh Bali. Upward dulu kali ya, jadi si Upward ini boleh beruntung banget bisa kerjasama dengan dua seniman hebat. Lukisannya yang menjadi latar belakang backgroundnya dikerjakan oleh Mas Ardi Lamespa. Mas Ardi beliau adalah seniman yang berlukisan di belakangnya, lalu direspon oleh kreatif director dari balai Lunar Saya Olivia, ditempelin kolase balai di situ. Dan memang yang ada Josh Felix, Josh Felix menggunakan kamera analog yang diterima lagi secara manual supaya dapat hasil kayak gini. Sebenarnya lebih ini sih orang gue tadi nggak tahu, ini adalah tentang interpretasi gua sebagai Gen Z terhadap apa yang mungkin terjadi di tahun itu, apa yang gua secara pribadi kulik, apa yang secara pribadi gua pelajari. For your information, kalau misalnya dibilang itu suasana 90, gue masih tahu aja kalau dari zaman dulu gue ada di sebuah boy band, bahkan waktu itu personelnya masih 4. Di zaman itu lagu-lagu yang gue dengerin dan gue sukain itu adalah Green Day dan Wizard of the dari awal. Jadi di saat gue waktu itu jadi saat itu gue masih harus menari-nari di atas panggung. Lagu pertama gitar yang gue belajarin adalah Wizard. My girl got a big mouth. Oke, judulnya tuh No One Else. Itu adalah lagu salah satu lagu pertama yang dibuat. Jadi maka pertanyaan udah lama. Terus balik lagi ke Upward, pengen coba pakai semua hal yang berbau analog, mix media, nggak terlalu digital supaya apa ya, kristal gitu ya. Tapi kan saat itu ketika sudah tahu fenomena musik yang ada pada generasi sekarang atau di momentum sekarang, itu malah lompat jangkrik di jenis musik atau memilih genre musik yang berbeda sama sekali. Tes pasarkah, memaksakan kehendakan, sempat ngobrol nanti, sempat dialog nanti sama orang tuh ngapain gue lagu kayak gini, siapa yang gue dengerin lagu dan segala macam. Apa yang terjadi saat itu, Bang? Sebenarnya waktu itu sempat berdialog pastinya lah, terutama sama Omnya dan juga teman-teman terdekat ketika proses dan sebelum proses pembuatan album ini. Sampai akhirnya waktu itu memang bertekad untuk oke, gue kayaknya di album satu ini mencoba untuk lagi-lagi selalu berangkat untuk mencoba jujur berkarya sebagai seorang remaja, sebagai seorang musisi muda, sebagai seorang performer dengan cara bernyanyi dengan cara sendiri gitu. Itu idealisme lu. Berusaha mengeluarkan idealisme itu gitu di dalam bentuk musik, di dalam bentuk album panjang bertajuk Fortuna ini, yang dimana memang sejujurnya tidak terlalu banyak mencoba untuk fit in kepada selera pasar karena ini maksudnya melihat apa yang pasar suka, dan kemudian membuat apa yang pasar suka. Iya, karena rasanya sepanjang hidup Iqbal Ramadan 24 tahun ini adalah kali pertama Iqbal bisa menjadi dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari entitas manapun.
bahkan ketika sedang ada di film atau sedang menjadi sebuah bintang iklan atau idol lah bahasanya kalau zaman sekarang, itu selalu di bawah payung atau selalu di bawah entitas yang mungkin lebih besar. Ballet ini adalah hal pertama yang gue lakukan yang muncul dari perasaan diri sendiri, idealisme diri sendiri, dan itu yang pengen coba disampaikan dengan cara sejujur-jujurnya, dengan sebaik yang bisa gue punya hari ini untuk mengekspresikan bahwa teman-teman ini adalah Iqbal Ramadan di hari ini dalam bentuk musik, kurang lebih kayak gitu. Dan siap dengan segala konsekuensi itu. Siap banget. Konsekuensi terburuk sekalipun loh. Terburuk. Di apa di kita tahu lah beberapa saat waktu ada cuma orang mau lagu kayak gini enak ya dibawa publik. Sebenarnya akhirnya ingin punya dialog seperti itu berniat setelah si karyanya keluar banget. Jadi setelah si idealismenya Iqbal ini bisa tertuang dalam bentuk musik dan juga album dengan cara yang paling jujur dan terbaik yang bisa dilakukan. Setelah itu sudah siap sekali dengan segala konsekuensi, dengan segala masukan, saran, kritikan yang akan diberikan gitu. Bahwa gue sadar betul bahwa ballet itu tidak mungkin tercipta tanpa adanya kritikan, saran, dan masukan dari siapapun yang ingin memberikan itu. Dan buat gue pribadi, justru itu yang bikin gue makin yakin bahwa tujuan bermusik buat gue itu bahwa satu, jujur berekspresi, yang kedua itu bukan jadi yang terbaik, bahwa di baik itu ternyata lebih baik daripada menjadi yang terbaik. So, Amin. berprogres, belajar lagi di masa yang akan datang, menerima masukan. Ketika ada yang nggak suka, wah dia berarti buruk banget, gue terima banget masukannya. Tapi ketika ada yang datang lalu menguji bahwa terima kasih sudah membuat hal yang seperti ini, gue cuma minta untuk dituntut supaya bisa dibantu untuk bikin yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih banget buat Iqbal Ramadan Bali yang memperkenalkan Bali. Ini selain merilis apa? Iya, jadi kayak wah gila ini memang harus lewat ballet sih. Maka lewat ballet ini gua seorang Iqbal Ramadan akhirnya bisa belajar lagi untuk menjadi manusia seutuhnya sih, menjadi remaja umur 24 dengan segala ketidakpunyaan, segala keadaan, ketidakbisaan gitu, tapi hanya ingin jujur berekspresi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan, dan semoga si energi baik itu yang bisa didapat sama teman-teman di luar. Oh, saya kira dulu buang saya luar biasa buat Bali dan Ramadan. So, jadi pertama ini nampaknya pertanyaan sudah habis. Kita ingin melempar mikrofon pada teman-teman media, mungkin ada 5 yang dipilih. Kita deh, ada 5 media yang ingin bertanya tentang proses album dan juga pelaksanaan album. Forsun hanya dari Bali. Untuk menikmati balai di Jawa tuh kan tinggi banget gitu, dan gimana cara kita nyamperin market, si dari Indra nyamperin market Iqbal yang memang sekiranya jarang terpapar dengan pertunjukan Iqbal gitu. Akhirnya terpilih Sumatera karena kita saat itu pengennya jalur darat, karena yang paling possible selain Jawa jalur darat yang hanya Sumatera ya. Nggak mungkin kita jalur darat di Kalimantan gitu tuh jauh kan ya. Cuma ya meledak pantat ya kalau ini gitu 10 jam benar-benar apa nih? Oh mata saya Ambil benar. Dan saat itu singkat cerita ya akhirnya kita ngobrol random bahkan sampai di hari yang udah nafsu nih gimana ngelakuinnya gitu ya. Akhirnya terciptalah waktu itu pengen bikin tur Sumatera karena jadwal Iqbal saat itu hanya tersedia di bulan Juni dan Juli, yang dimana bulan Juni itu adalah 2 minggu dari kita ngobrol saat itu. Nggak mungkin lah bulan Juni itu nggak lama lagi dari waktu itu, terlalu sempit lah ya. Dan besok lusa bulan Juni, sampai ini bulan Juni. Please Juni be nice ya. Terus tuh gengsi banget sih. Iya. Thanks May. I love you. Iya lagi. Good.
Thank